Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kedua dari mata kuliah pengantar laboratorium medis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Medina, Haryati Nurasalam, Karisa Melani Putri, Siska Anggren Putri, Rubina Intan Nuraini, dan Jung Muhammad Syahrul. Pengelolaan regen. 1. Penyimpanan regen. Contoh penyimpanan regen yang baik dan benar adalah seperti gambar di atas ini. Penyimpanan regen harus tersusun rapi dan ditempatkan sesuai dengan jenis dan sifatnya. Bagaimana regen-regen tersebut tersimpan dengan baik dan benar? Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. 1. Perhatikan penyimpanan dan penataan bahan kimia, yaitu meliputi aspek pemisahan, segregation, tingkat risiko bahaya, atau multiple hazard, pelabelan atau labeling, fasilitas penyimpanan atau storage facilities, wadah sekunder, secondary containment, bahan kadaluarsa, outdated chemicals, inventarisasi atau inventory, dan informasi risiko bahaya, hazard information. Yang kedua, pisahkan antara sediaan liquid, yaitu cair dan solid atau padatan, lalu klasifikasikan berdasarkan sifatnya, yaitu flammable, mudah meledak, toksik atau beracun, oksidator, korosif, infeksi, dan lain-lain. Disimpan dalam suatu lemari, hindari bahan dari kayu. Yang keempat, kondisi ruangan harus dingin atau berpendingin udara atau dengan dilengkapi exhaust fan. Lampu ruangan pilih yang fireproof. Bila ruangan tidak dilengkapi dengan AC, ruangan harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Karena ada beberapa regen memerlukan ruang penyimpanan di bawah suhu 250 derajat Celcius atau suhu ruangan maksimal 300 derajat Celcius. Yang kelima, tempat penyimpanan harus bersih, kering, dan jauh dari sumber panas atau kena sengatan sinar matahari. Di samping itu, tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan ventilasi yang menuju ruang asap atau keluar ruangan. Pada penataan bahan kimia pun diperlukan sumber literatur untuk mengetahui spesifikasi masing-masing bahan kimia tersebut. Spesifikasi bahan kimia akan dijumpai pada buku katalog bahan. Yang keenam, jika terjadi tumpahan, yang paling baik mengatasinya dengan pasir atau dengan air keran. Yang ketujuh, buat sistem administrasinya yang terdiri dari daftar isi, jumlah stok, simbol hazard, memasang perhatian APD yang sesuai dengan peruntukannya, dan lain-lain. Yang kedelapan, salah satu informasi penting yang harus selalu disertakan adalah lembar data keselamatan data, Material Safety Data Sheet, atau MSDS. Informasi MSDS di samping harus tercantum pada produksi, juga harus muncul pada dokumen pengangkutan, penyimpanan, pengedaran, dan juga pada kemasan bahan tersebut. Penyimpanan regen yang bersifat berbahaya memerlukan perlakuan khusus, antara lain, yang pertama, lokasi dan konstruksi tempat penyimpan regen yang bersifat berbahaya dan beracun membutuhkan pengaturan tersendiri, agar tidak terjadi kecelakaan akibat kesalahan dan penyimpanan tersebut. Salah satu persyaratan kelengkapan pada tempat penyimpanan tersebut adalah sistem tanggap darurat dan prosedur penanganannya. Yang kedua, penyimpanan dan penataan bahan kimia berdasarkan urutan alfabetis tidaklah tepat. Kebutuhan itu hanya diperlukan untuk melakukan proses pengadministrasian. Pengurutan secara alfabetis akan lebih tepat apabila bahan kimia sudah dikelompokkan menurut sifat fisis dan sifat kimianya, terutama tingkat kebahayaannya. Yang ketiga, bahan kimia yang tidak boleh disimpan dengan bahan kimia lain harus disimpan secara khusus dalam wadah sekunder yang terisolasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pencampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, dan ledakan. Penyimpanan bahan kimia tersebut harus didasarkan atas resiko bahayanya yang paling tinggi, misalnya, benzen memiliki sifat flammable dan toksik. Yang keempat, sifat dapat terbakar, dipandang memiliki resiko lebih tinggi daripada timbulnya karsinogen. Oleh karena itu, penyimpanan benzena harus ditempatkan pada kabinet tempat menyimpan zat cair flammable daripada disimpan pada kabinet dengan bahan toksik. Yang kelima, regen berbahaya dan beracun yang dianggap kadaluarsa atau tidak memenuhi spesifikasi atau bekas kemasan yang tidak dapat digunakan tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus dikelola sebagai limbah berbahaya dan beracun. Kadaluarsa adalah bahan yang karena kesalahan dalam penanganannya menyebabkan terjadinya perubahan komposisi dan atas karakteristiknya sehingga bahan tersebut tidak sesuai lagi dengan spesifikasinya. Yang keenam, salah satu langkah yang wajib dilakukan adalah kewajiban uji kesehatan secara berkala bagi pekerja, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Dengan maksud untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kontaminasi oleh zat atau senyawa kimia berbahaya dan beracun terhadap pekerja atau pengawas lokasi tersebut. Yang ketujuh, salah satu kekhawatiran utama dalam penanganan berbahaya dan beracun adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan, baik pada saat masih dalam penyimpanan maupun kecelakaan pada saat dalam pengangkutannya. Kecelakaan ini adalah lepasnya atau tumpahnya regen ke lingkungan yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Bila terjadi kecelakaan, maka kondisi awalnya adalah berstatus keadaan darurat atau emergency. Dan yang kedelapan, yang terakhir, penyimpanan regen yang bersifat anhidrat disimpan di dalam oven pada suhu 100-110 derajat Celcius selama 1-2 jam dan sebaiknya semalam, sedangkan penyimpanan regen yang bersifat hidrat disimpan pada eksikator.
Yang kedua, ada pewadahan reagen. Dapat dilihat bahwa setiap bahan kimia atau reagen ditempatkan pada wadah yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan botol kaca besar, botol kaca kecil, botol dengan plastik, atau botol dengan warna yang gelap dan terang. Hal ini dilakukan atas dasar sifat-sifat dari reaksi kimia atau reagen tersebut. Pewadahan dilakukan untuk menjaga kualitas dari reagen. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pewadahan reagen. A. Kriteria wadah reagen yang baik yaitu 1. Botol yang gelap, warna coklat. Hal ini dilakukan agar dapat terhindar dari sinar matahari. Yang kedua, wadah reagen tidak bocor. Yang ketiga, wadah reagen harus bermulut kecil dan tertutup rapat. Yang keempat, wadah reagen harus berbahan dasar dari kaca. Yang kelima, wadah reagen harus steril. Yang keenam, tidak bereaksi dengan bahan kimia dari reagen yang diwadahkan. B. Untuk reagen cair, diwadahkan pada botol yang memenuhi kriteria seperti di atas. Reagen yang bervolume kecil diwadahkan pada botol berukuran kecil, sedangkan pada reagen yang bervolume besar diwadahkan pada botol berukuran besar atau jerigen yang besar. C. Untuk reagen serbuk, jika berisi banyak, dapat diwadahkan pada botol dengan mulut agak lebar. Hal ini bertujuan agar mudah dalam waktu pengambilan reagen pada waktu penimbangan. Yang D. Hal penting yang harus selalu diingat saat pewadahan reagen. Pemberian label yang berisi sama reagen, tanggal pembuatan, parah pembuatan reagen, tanggal penerimaan, konsentrasi, dan pelarut pada botol atau wadah reagen. Alangkah baiknya jika tempat penyimpanan masing-masing kelompok bahan tersebut diberi label dengan warna berbeda. Misalnya warna merah untuk bahan flammable, kuning untuk bahan oksidator, biru untuk bahan toksik, putih untuk bahan korosif, dan hijau untuk bahaya yang bahayanya rendah. 1. Reagen harus dibeli dalam wadah yang ukurannya tepat sehingga isinya dapat digunakan semua dalam beberapa bulan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya deteriorasi mutu. Kedua, wadah bahan kimia dan lokasi penyimpanan harus diberi label yang jelas. Label wadah harus mencantumkan nama bahan, tingkat bahaya, tanggal diterima, dan dipakai. Yang ketiga, syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu wadah agar dapat berfungsi dengan baik. A. Untuk melindungi reagen dari kotoran dan kontaminasi sehingga reagen tetap bersih. Yang B. Harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran cahaya. C. Mudah untuk dibuka atau ditutup, mudah ditangani, serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. D. Harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. E. Dapat menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan reagen yang jelas. Pengelolaan spesimen. Dalam pemeriksaan penyakit infeksi, biasanya dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa guna menemukan etiologi penyakit. Cara lain dalam menegakkan diagnosa guna menemukan mikroorganisme apa yang menjadi penyebab suatu penyakit adalah dengan cara pemeriksaan spesimen. Dalam pemeriksaan spesimen, yang harus diperhatikan adalah bahwa spesimen merupakan bahan pemeriksaan yang berasal dari tubuh manusia yang teridentifikasi memiliki penyakit. Beberapa penyakit ini bisa menular melalui spesimen, tidak terkecuali kepada petugas pemeriksanya. Oleh karena itu, bagi orang yang berprofesi dalam bidang kesehatan, misalnya ATLM, harus mengetahui dan memahami betul cara pengelolaan spesimen klinik, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya, macam-macam spesimen. Yang pertama ada darah, yaitu cairan yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, menyangkut bahan-bahan kimia, hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Yang kedua, feses atau tinja. Feses atau tinja adalah produk buangan saluran pencernaan hewan dan manusia yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka. Yang ketiga, urin atau air seni adalah cairan sisa yang diekresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Yang keempat ada spuntum atau dahak. Spuntum adalah bahan yang dikeluarkan dari paru, bronkus, dan trachea melalui mulut. Biasanya juga disebut dengan ekspatoratorium. Selanjutnya contoh visualisasi spesimen. Yang pertama ada darah, bisa dilihat di gambar tersebut. Yang kedua ada feses, yang ketiga ada urin, dan yang keempat spuntum atau dahak. Beberapa pembuluh darah yang biasa digunakan untuk sampling yaitu yang pertama darah kapiler. Pembuluh darah kapiler atau dalam bahasa Latin capillararis ialah pembuluh darah terkecil di tubuh, berdiameter 5-10 mikrometer yang menghubungkan arterio dan venula dan memungkinkan pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrisi dan zat kimia sampah antara darah dan sejaringan di sekitarnya. Selanjutnya darah vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Dari seluruh tubuh, pembuluh darah balik bermuara menjadi satu pembuluh darah balik besar yang disebut vena cava. 2. Cara pengelolaan spesimen. Ada beberapa langkah prosedur yang harus diperhatikan, yaitu A. Pengambilan spesimen. 1.
persiapan pasien. 2. Peralatan sampling. 3. Peralatan untuk fungsi vena perifer. 4. Peralatan harus memenuhi persyaratan. 5. Antikoagulan. 6. Lokasi sampling. B. Penyiapan spesimen. Dan C. Pengiriman spesimen. A. Pengambilan spesimen. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pengambilan spesimen adalah teknik atau cara pengambilan. Pengambilan spesimen harus dilakukan dengan benar sesuai dengan standar operation prosedur atau SOP yang ada. Cara menampung spesimen dalam wadah penampung. Seluruh sampel harus masuk ke dalam wadah, sesuai kapasitas, jangan ada yang menempel. Pengambilan spesimen merupakan salah satu serangkaian proses yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan supaya spesimen memenuhi syarat untuk diperiksa. Maka, proses pengambilan spesimen harus dilakukan dengan mengikuti kaidah yang benar. Untuk mengidentifikasi penyebab infeksi, suatu laboratorium dikatakan berhasil apabila pengambilan secara umum sebelum melakukan pengambilan spesimen hal dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Persiapan pasien. Beritahukan kepada pasien tentang hal-hal apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pasien sebelum diambil pengambilan spesimen. Pengambilan persiapan secara umum, seperti puasa selama 8 sampai 10 jam sebelum pengambilan spesimen untuk pemeriksaan glukosa darah puasa, profil lipid, profil besi. Tidak melakukan aktivitas berat, tidak merokok, dan tidak minum alkohol, dan sebagainya. Jika pasien harus melakukan pengambilan spesimen sendiri, urin, dahak, atau feses, jelaskan tata cara pengambilannya, misalnya kapan harus diambil, bagaimana menampung spesimen dalam wadah yang disediakan, mencuci tangan sebelum dan setelah mengambil spesimen, membersihkan daerah genital untuk pengambilan sampel urin, dan sebagainya. Peralatan sampling. Pastikan semua peralatan sampling telah disiapkan sesaat sebelum sampling. Secara umum, peralatan yang diperlukan untuk pengambilan spesimen adalah: yang pertama, tabung tes atau vacuum yang sesuai warna. Yang kedua, label yang sesuai. Ketiga, botol kultur darah. Dan yang ketiga, perlengkapan untuk fungsi vena perifer. Yang diperlukan adalah sarung tangan tidak steril, bola kapas alkohol, dan torniket. Penting untuk diperhatikan bahwa semua peralatan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Bersih. 2. Kering. 3. Tidak mengandung deterjen atau bahan kimia. 4. Terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat-zat dalam spesimen. 5. Steril. Apalagi jika spesimen akan diperiksa biakan atau kultur kuman. 6. Sekali pakai buang, disposable. 7. Wadah spesimen tidak retak atau pecah, mudah dibuka atau ditutup rapat, besar atau ukurannya sesuai dengan volume spesimen yang diambil. Antikoagulan. Antikoagulan adalah bahan kimia yang dipergunakan untuk mencegah pembekuan darah. Umumnya yang digunakan adalah EDTA, etilendiamin tetrasetiasasid, tatium citrat, heparin, dan natrium fosfat. Pemilihan antikoagulan harus sesuai dengan jenis pemeriksaan dan takaran volumenya harus tepat. Mengenai antikoagulan akan dibahas pada postingan yang lain. 6. Lokasi sampling. Sebelum melakukan sampling, tetapkan lokasi pengambilan sesuai dengan jenis spesimen yang diperlukan. Lokasi pengambilan spesimen tidak boleh terdapat luka, hematoma, infeksi, odema. Untuk pengambilan spesimen darah selain tidak dilakukan pada tempat-tempat tersebut, juga tidak boleh dilakukan pada daerah di mana darah sedang ditransfusikan dan intravena, lines, infus. B. Penyimpanan spesimen. Penyimpanan spesimen dilakukan jika pemeriksaan ditunda atau spesimen akan dikirim ke laboratorium lain. Lama penyimpanan harus memperhatikan jenis pemeriksaan, wadah, dan stabilitasnya. Hindari penyimpanan whole blood di refrigerator. Sampel yang dicairkan setelah dibekukan harus dibolak-balik beberapa kali dan berlarut sempurna. Hindari terjadinya busa. Simpan sampel untuk keperluan pemeriksaan, konfirmasi, atau pengulangan. Menyimpan spesimen sebaiknya dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Suhu kamar, suhu minus 20 derajat Celcius, minus 70 derajat Celcius, atau minus 120 derajat Celcius, agar tidak terjadi sampai terjadi beku ulang. Untuk jenis pemeriksaan yang menggunakan spesimen plasma atau serum, maka plasma atau serum dipisahkan dulu baru kemudian disimpan. Memberi bahan pengawet pada spesimen. Menyimpan formulir permintaan lab di tempat tersendiri. Waktu penyimpanan spesimen dan suhu yang disarankan: kimia klinik 1 minggu dalam refrigerator, imunologi 1 minggu dalam refrigerator, hematologi 2 hari pada suhu kamar, koagulasi 1 hari dalam refrigerator, toksikologi 6 minggu dalam refrigerator, blood grouping 1 minggu dalam refrigerator. C. Pengiriman spesimen. Sebelum mengirim spesimen ke laboratorium, pastikan bahwa spesimen telah memenuhi persyaratan seperti yang tertera dalam persyaratan masing-masing pemeriksaan. Apabila spesimen tidak memenuhi syarat, spesimen ini perlu diambil atau dikirim ulang. Pengiriman spesimen disertai formulir permintaan yang berisi data yang lengkap. Pastikan bahwa identitas pasien pada label dan formulir permintaan sudah sama. Spesimen hendaknya secepatnya dikirim ke laboratorium. Penundaan pengiriman spesimen ke laboratorium dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 jam setelah pengambilan spesimen. Penundaan pengiriman spesimen terlalu lama akan menyebabkan perubahan fisik dan kimiawi yang dapat menjadi sumber kesalahan dalam pemeriksaan. Pengiriman sampel sebaiknya menggunakan wadah khusus, misalnya berupa kontak atau tas khusus yang terbuat dari bahan plastik, gabus, styrofoam yang dapat ditutup rapat dan mudah dibawa.